lagi di channel saya. Kali ini saya akan membawakan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 dengan tema menulis surat lamaran pekerjaan. Kalian tentu pernah membaca iklan lowongan pekerjaan, bukan? Nah, ketika kita tertarik dan ingin melamar pekerjaan yang ada di iklan tersebut, tentu kita harus menulis surat lamaran terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan ini penting sekali, baik bagi kita sebagai pelamar maupun bagi perusahaan atau instansi yang akan kita lamar. Bagi kita sebagai pelamar, surat lamaran pekerjaan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak perusahaan atau instansi tentang data diri kita, pendidikan kita, dan juga keahlian yang kita miliki, sehingga kita bisa diterima bekerja di perusahaan atau instansi yang kita lamar. Sedangkan bagi perusahaan atau instansi yang kita lamar, surat lamaran pekerjaan ini nantinya akan dijadikan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan apakah kita bisa diterima bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, begitu pentingnya surat lamaran pekerjaan ini, maka harus kita pahami baik-baik sistematika dan ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti apakah sistematika dan ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Mari kita simak sama-sama tayangan berikut. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala surat itu terdiri dari tanggal surat, hal atau perihal, alamat, dan salam pembuka. Bagian yang kedua adalah isi surat, itu terdiri dari paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Bagian yang ketiga itu merupakan kaki surat, terdiri dari salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sekarang kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, bagian kepala surat. Perhatikan contoh kepala surat berikut ini. Kita memulai menuliskan kepala surat itu dengan menuliskan nama tempat, lalu diikuti koma, tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu, hal atau perihal. Nah, hal atau perihal ini merupakan judul dari surat, sehingga penulisannya harus menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Jadi lamaran L-nya menggunakan huruf kapital, pekerjaan P-nya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, pada penulisan alamat, itu kita mulai dengan YTH, lalu diikuti titik. Nah, kalau kita tidak mengetahui nama orang yang dituju, maka kita bisa menuliskan jabatannya saja. Nah, karena yang kita tuliskan ini adalah nama jabatannya, maka kita tidak perlu menggunakan sapaan bapak atau ibu ya. Sapaan bapak atau ibu itu digunakan ketika setelah YTH itu kita menuliskan nama orangnya. Jadi di sini kita tidak perlu. Kemudian PT penulisannya adalah seperti ini ya, singkatannya tidak perlu diikuti titik. Jalan juga harus dituliskan utuh, tidak boleh disingkat. Setelah itu nama tempat, dan setelah alamat adalah salam pembuka. Salam pembuka yang lazim ini untuk surat lamaran pekerjaan tentunya adalah dengan hormat, lalu diikuti koma. Sekarang perhatikan penulisan alamat surat yang salah. Kesalahan yang pertama ini adalah pada hal. Halnya lamaran pekerjaan, P-nya seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian kata kepada. Kepada ini tidak perlu ya untuk menuliskan alamat. Jadi langsung YTH lalu titik, dan nah di sini menggunakan sapaan. Salah kenapa? Karena setelah YTH ini adalah nama jabatan bukan nama orang, sehingga tidak perlu menggunakan sapaan. Kemudian PT di sini kesalahannya itu di sini diikuti dengan tanda titik, seharusnya tidak perlu ya. Kemudian jalan juga tidak perlu disingkat.
Nah, sekarang contoh yang kedua ini hampir sama kesalahannya, hanya bedanya pada menuliskan kata sapaan. Meskipun menuliskan sapaannya ini sudah benar, tidak disingkat, tetapi karena setelah YTH ini yang kita tuliskan adalah nama jabatan, maka seharusnya tidak perlu menggunakan sapaan ini ya. Jadi seperti itu penulisan bagian kepala surat. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang bagian isi surat. Bagian isi surat ini terdiri dari yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi tentang sumber informasi lowongan pekerjaan. Jadi di kalimat pertama ini kita mengungkapkan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian selain informasi tentang sumber lowongan pekerjaan, juga di bagian pembuka surat ini kita menuliskan identitas kita sebagai pelamar. Jadi di sini kita perlu menuliskan nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, alamat, telepon, dan email jika perlu ya. Itu bagian paragraf pembuka. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat pembuka surat yang salah. Perhatikan kalimat ini ada menggunakan kata bersama ini. Ini tidak tepat karena apa? Karena maksud dari kalimat ini adalah mengungkapkan tentang pengajuan lamaran pekerjaan. Jadi bukan menyertakan sesuatu hal, maka tidak tepat kalau menggunakan kata bersama ini. Jadi perlu kita ganti. Nah, ganti dengan kata apa? Tentunya yang lebih tepat adalah dengan ini ya. Jadi dengan ini saya mengajukan. Nah, sekarang contoh kesalahan yang kedua juga sama ya. Masih menggunakan kata bersama, hanya di sini kata bersama ini digunakan di awal kalimat. Di sini salah karena apa? Karena isi surat ini bukan menyertakan sesuatu hal, tetapi mengajukan surat lamaran pekerjaan. Jadi harusnya bukan kata bersama, tapi kata apa? Kata dengan. Ya. Jadi dengan surat lamaran kerja ini, seharusnya seperti itu. Oke, baik, itu tentang paragraf pembuka. Nah, sekarang di bagian isi ini selanjutnya adalah berisi tentang paragraf isi. Nah, paragraf isi ini terdiri dari apa saja? Yang pertama itu tentang deskripsi keahlian yang dimiliki pelamar. Jadi kita memiliki keahlian apa saja, itu perlu kita tuliskan di sini. Ini penting sekali ya, karena dari keahlian ini kita bisa meyakinkan pihak perusahaan atau instansi yang kita lamar bahwa kita betul-betul pelamar yang profesional, calon tenaga kerja yang profesional. Jadi perlu kita ungkapkan, misalnya kita punya keahlian mampu berbahasa Inggris dengan aktif, lisan maupun tulisan, mampu berbahasa Mandarin misalnya ya, atau kita mampu mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Pokoknya semua keahlian yang kita miliki berkaitan dengan posisi atau jabatan yang kita lamar itu perlu sekali kita tuliskan di sini. Lalu yang kedua, isi dari paragraf isi ini juga tentang deskripsi pengalaman kerja. Nah, ini penting juga karena seringkali perusahaan atau instansi itu mencari tenaga kerja yang mempunyai pengalaman kerja. Jadi kalau kita memiliki pengalaman kerja, itu sebaiknya tuliskan di sini ya. Kemudian selain deskripsi keahlian dan pengalaman kerja, di bagian isi surat ini juga berisi tentang deskripsi berkas-berkas yang dilampirkan. Jadi berkas-berkas yang biasanya itu disyaratkan ya untuk menguatkan tentang keahlian atau pengalaman yang kita miliki, maka perlu disertakan
Di sini berkas-berkas yang diperlukan, misalnya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, pas foto, KTP, atau referensi pengalaman kerja, biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini contoh penulisan yang salah di bagian isi surat yang sering kali terjadi. Di sini perhatikan kesalahannya adalah pada penulisan kata fotokopi. Fotokopi ini merupakan kata serapan ya. Jadi artinya kata yang berasal dari bahasa asing tapi sudah diserap menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, sehingga penulisannya harusnya mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang berlaku. Jadi seperti ini seharusnya, fotokopi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku ya. Oke, itu tentang penulisan bagian isi surat. Nah, sekarang bagian isi surat yang terakhir adalah paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini berisi apa saja? Yang pertama adalah tentang kalimat harapan. Kalimat harapan ini berisi tentang ya, kita sangat berharap ya bahwa kita betul-betul ingin bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Ini juga perlu kita tuliskan seperti ini. Setelah itu lalu kita perlu menyampaikan ucapan terima kasih. Seperti apa kalimatnya yang benar? Nah, jadi seperti ini tulisannya ya, kalimatnya ya. Kalimat ucapan terima kasih. Atas perhatian dan kebijakan Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang perhatikan penulisan kalimat penutup yang salah. Yang pertama di sini, kalimat dimulai dengan kata-kata demikian surat lamaran kerja saya buat dengan sebenarnya. Nah, ini tidak perlu. Kenapa? Karena ya kita memang sudah membuat surat lamaran ini, jadi tidak perlu lagi ungkapkan demikian saya sudah membuat surat ya. Kalau sudah dibaca ya namanya berarti artinya sudah dibuat surat lamaran pekerjaan itu ya toh. Oke. Kesalahan yang kedua itu pada kata-kata haturkan limpah terima kasih. Kenapa salah? Karena namanya ucapan terima kasih itu kita ucapkan kan satu kali, tidak sampai berkali-kali. Jadi tidak perlu menggunakan kata haturkan limpah terima kasih. Sekarang kita perhatikan lagi contoh kesalahan yang kedua. Nah, ini hampir sama juga di bagian awal kalimat, menggunakan kata-kata yang tidak tepat ya, yang salah ya. Demikian surat lamaran kerja saya buat, ya, seharusnya tidak perlu. Kemudian yang berikutnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini tidak perlu pakai kata banyak karena ya itu tadi, terima kasih itu kita ucapkan hanya satu kali. Nah, ini contoh kesalahan yang ketiga. Itu juga sama di bagian awal ya. Lalu kesalahan berikutnya pada kata diucapkan. Diucapkan seharusnya adalah saya ucapkan, bukan diucapkan. Nah, jadi itu bagian dari isi surat. Nah, sekarang kita sampai pada penghujung materi, yaitu tentang bagian kaki surat. Bagian kaki surat ini berisi tentang salam penutup. Nah, salam penutup ini yang lazim dipakai dalam surat lamaran pekerjaan adalah hormat saya, lalu diikuti koma. Setelah itu kita tanda tangan, bubuhkan tanda tangan dan tuliskan nama terang. Perhatikan penulisan nama yang benar berikut dengan singkatannya ya, harus sesuai dengan ketentuan ejaan yang disempurnakan. Termasuk juga pada penulisan gelar. Jadi contohnya di sini misalnya Oki Laili Ulya,
Nah, setelah nama itu diikuti koma, lalu gelarnya, singkatan gelarnya. AMD, A titik, lalu MD. MD tidak dipisah dengan titik. Karena apa? Karena MD ini singkatan dari madya. Madya itu satu kata, jadi penyingkatannya tidak perlu dipisahkan dengan titik, tapi titiknya itu ada di belakang. Jadi MD lalu diikuti titik. Nah, itu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ini contoh dari surat lamaran pekerjaan. Seperti ini. Nah, sekarang kalian sudah paham kan sistematika dan ketentuan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Baik, selanjutnya silahkan kalian coba praktekkan menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Jika menurut kalian bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa klik gambar jempol dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.